Selamat datang di Sekolah Minggu. Oke, adik-adik, apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Tuhan beserta kita. Sekali lagi nih, yang semangat ya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Tuhan beserta kita. Adik-adik, kita akan memulai sekolah minggu kita. Kakak mengundang kita semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Kita mau mengangkat pujian bagi Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan dengan satu pujian bagi Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Semuanya adik-adik yang ada di rumah, kita sama-sama memuji Tuhan ya. Semuanya boleh mengeluarkan suaranya. Kita sama-sama mengangkat pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Allah. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi ya Aba ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi, pakailah sesuai dengan rencanamu Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik yang ada di rumah, semuanya ambil sikap yang baik. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami semua yang ada di rumah maupun guru-guru yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Oke, kita akan melanjutkan puji-pujian kita. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Ayo semuanya, ayo semangat ya. Tanganku ke depan, yang digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku Kakiku ke depan, kakiku ke belakang.
Adik-adik, kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nanti firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Yeni. Kita mau mengangkat pujian bagi Tuhan. Kita mau mengatakan, baca kitab suci, doa tiap hari. Semuanya pakai gerakan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, sekali lagi baca kitab suci. baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. kalau mau Shalom adik-adik semuanya yang ada di rumah. Hari ini kita bersyukur kita dapat bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik, Kak Yeni mau bertanya, siapa yang sudah memuji nama Tuhan? Siapa yang sudah bertepuk tangan memuliakan nama Tuhan hari ini? Oke, semuanya sudah memuji nama Tuhan. Dan pada saat ini kita juga sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Kita mau meminta pimpinan daripada Roh Kudus. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur akan cinta kasih Tuhan yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah memuji nama Tuhan. Kami sudah memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini kami rindu untuk belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh mau belajar firman Tuhan. Berikan kami telinga yang sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami semua. Berkati adik-adik yang ada di rumah supaya mereka mengerti firman Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, Kak Yeni mau bertanya, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Betul, minggu lalu bercerita tentang Yakub dan Esau. Pada saat itu Yakub sudah membohongi ayahnya. Yang seharusnya Esau yang mendapat berkat hak sulung, tetapi Yakub berbohong kepada ayahnya. Dia mengatakan bahwa dia adalah Esau. Nah, setelah dia berbohong kepada ayahnya, Yakub merasa takut. Takut ditahu oleh ayahnya, takut ditahu oleh kakaknya. Nah, karena rasa takutnya itu, akhirnya Yakub memutuskan untuk melarikan diri. Pada saat itu mamanya menyuruh Yakub pergi ke Haran. Nah, sekarang kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Mimpi Yakub di Betel. Nah, sebelum kita melihat ceritanya, sebelum kita sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan, Kak Yeni mau bertanya, siapa yang pernah
bermimpi pada saat tidurnya. Kita lihat nih, siapa ini? Ini Kak Yeni pernah tidur dan pernah bermimpi. Kita lihat nih, siapa ini? Kita sebut saja namanya Tika. Nah, Tika ini sedang tidur. Pada saat dia tidur, dia bermimpi. Wah, mimpinya sedang terbang. Wah, siapa yang pernah bermimpi? Ayo angkat tangannya. Nah, sekarang kita bercerita firman Tuhannya tentang mimpi Yakub di Betel. Nah, pada saat Yakub merasa takut bahwa dia nanti dimarah sama kakaknya dan dikejar-kejar oleh kakaknya, nah, ibunya menyuruh Yakub pergi sejauh-jauhnya supaya kakaknya tidak dapat bertemu dengan Yakub. Kemana? Yakub harus pergi ke Haran. Haran itu sangat jauh. Coba kita lihat ya, di mana Haran itu? Tempat tinggalnya itu Yakub ada di Berseba. Pada saat itu dia tinggal di Berseba. Tetapi karena dia takut, lalu ibunya menyuruh dia pergi jauh ke Haran. Nah, pada saat itu bapaknya menyuruh dia pergi. Kamu pergi jauh-jauh supaya tidak dapat dikejar oleh kakakmu. Akhirnya Yakub karena takutnya pergi sejauh-jauhnya. Nah, adik-adik, setelah dia berjalan sangat jauh sepanjang hari, Yakub merasa sangat lelah, sangat capek. Dan pada saat matahari mulai terbenam, Yakub mulai mencari tempat untuk beristirahat. Dan pada saat dia mau tidur, dia mencari sebongkah batu untuk dia menaruh kepalanya. Nah, ini lihat, ada batu di bawah kepalanya Yakub. Tapi pada saat dia berbaring, dia mulai lagi mengingat kakaknya. Aduh, jangan-jangan kakak saya mencari saya. Jangan-jangan kakak saya mengejar saya dan membunuh saya. Tetapi karena dia begitu capek dan lelah, Yakub pun tertidur. Lihat, dia tertidur di atas batu yang sangat keras. Tetapi karena dia sangat lelah dan capek dan begitu ngantuk, dia pun tertidur di atas batu ini. Nah, lihat batunya tuh, ada batu. Pada saat dia tertidur, adik-adik tahu apa yang terjadi? Ternyata pada saat itu Yakub bermimpi. Nah, lihat itu. Dia mimpi sebuah tangga yang sangat tinggi. Lihat tangganya berwarna apa? Berwarna kuning emas. Wah, bagus sekali tangganya. Tangga ini sangat tinggi dari bumi sampai ke langit. Lihat, ada yang berjalan adik-adik. Siapa yang berjalan ini? Ternyata malaikat. Malaikatnya naik turun tangga. Wah, mimpinya bagus sekali. Coba kita buka dalam Alkitab. Di dalam Kejadian pasal yang ke-28, ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-15. Kita mau lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat Yakub bermimpi. Malaikat-malaikat ini turun naik. Dan juga coba kita lihat, sudah buka Alkitabnya semua? Dalam Kejadian pasal 28 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-15. Yuk, Kak Yeni bacakan firman Tuhannya ya. Kejadian 28 ayat 12 sampai ke-15. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu
tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Wah adik-adik, mimpi Yakub begitu indah. Coba sekali lagi kita baca ayat yang ke-15. Apa janjinya Tuhan? Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Wah, janji Tuhan begitu luar biasa kepada Yakub. Mimpi Yakub begitu indah pada saat malam itu. Setelah pagi hari, Yakub terbangun. Dia mengatakan, apakah aku bermimpi tadi malam? Apa yang aku mimpikan itu sangat indah. Tuhan berjanji kepadaku, walaupun aku sudah berbuat jahat, walaupun aku sudah berbohong kepada ayahku dan kakakku, tetapi Tuhan sudah mengampuni aku. Tuhan mengampuni setiap kesalahanku, dan Tuhan berjanji untuk memberkati aku. Tuhan berjanji untuk menyertai aku sepanjang kehidupanku. Tuhan sangat baik dalam kehidupanku. Karena Yakub begitu bahagia, karena Yakub begitu senang, janji Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupannya. Yakub sangat berbahagia. Dia mengangkat tangan memuji Tuhan pada saat itu. Kita lihat ayat yang ke-16 apa yang dikatakan. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Itu yang dikatakan Yakub pada saat itu. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Setelah Yakub bangun dan merasa sangat sukacita akan mimpinya yang begitu luar biasa, Yakub mengambil batu yang dia pakai tidur itu loh adik-adik. Tadi Kak Yeni tunjukkan alas tidurnya. Apa alas tidurnya? Batu. Nah, setelah dia bermimpi dan sangat bahagia, dia mengambil batu itu dan lihat adik-adik apa yang dilakukan oleh Bapak Yakub. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu itu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atas batu itu. Kita lihat Yakub menuangkan minyak ke atas batu itu, dan ia menamai tempat itu Betel. Adik-adik, di ayat yang ke-19 dikatakan ia menamai tempat itu Betel. Dulu nama tempat itu adalah Luz, tetapi karena dia sangat bahagia, ia menamai tempat itu Betel. Ayat 19 dikatakan ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu pada saat itu Yakub bernazar. Yakub berjanji kepada Tuhan. Apa yang dikatakan Yakub?
jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Janji Yakub kepada Tuhan, jika Tuhan menyertai kehidupan Yakub, Yakub akan, apa dikatakan ayat 22? Batu ini kudirikan sebagai tugu ini menjadi rumah Allah, dan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Yakub berjanji untuk selalu hidup menyenangkan hati Tuhan dan dikatakan mempersembahkan 1/10 dari apa yang dihasilkan oleh Yakub. Nah, adik-adik, kita mendengarkan firman Tuhan. Yakub sudah melakukan hal yang tidak baik. Dia sudah berbohong kepada ayahnya dan kakaknya. Tetapi Allah begitu mengasihi Yakub. Allah mengasihi Yakub dan mengampuni setiap kesalahan Yakub. Dan Allah berjanji kepada Yakub bahwa Allah akan menyertai Yakub dan melindungi Yakub. Bahwa Allah akan membawa Yakub kembali ke negerinya. Dan bahwa Allah tidak akan meninggalkan Yakub, tetapi menepati semua janji Allah kepada Yakub. Nah, adik-adik, demikian juga di dalam kehidupan kita, ya. Kita semua sudah berbuat dosa. Tidak ada satu orang pun yang tidak berbuat dosa. Tetapi Allah begitu mengasihi kita, orang-orang yang sudah berbuat dosa. Adik-adik, Kak Yeni yang sudah berbuat dosa, Tuhan sangat mengasihi kita. Sehingga Tuhan juga membuat tangga untuk kita supaya kita bisa bertemu dengan Allah. Siapakah tangga kita ini? Tangga kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menghubungkan kita yang sudah berdosa ini. Tuhan Yesus mengampuni kita, melayakkan kita sehingga kita layak menjadi anak-anak Allah, sehingga kita layak menerima berkat-berkat yang daripada Allah, dan kita layak menerima janji Allah, sebagaimana Allah menjanjikan bahwa menyertai kehidupan Yakub, melindungi kehidupan Yakub, dan memberkati kehidupan Yakub. Demikian juga Yesus Kristus sudah menjadi tangga yang menghubungkan kita dengan Allah, yang menjadi jalan untuk kita bisa bertemu dengan Allah, sehingga kita layak menerima janji Allah, kita layak menerima berkatnya Allah, kita menjadi anak-anak yang mendapat perlindungan dari Allah, kita menjadi anak-anak yang selalu diberkati oleh Allah. Sekali lagi Kak Yeni bertanya, siapakah tangga kita untuk dapat bertemu dengan Allah? Ya, Tuhan Yesus adalah tangga kita. Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan untuk kita dapat bertemu dengan Allah. Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan untuk kita dapat memuji nama Tuhan, untuk kita dapat menerima berkat Tuhan, untuk kita dapat menerima kasih daripada Allah. Oleh sebab itu, kita harus mengucap syukur untuk setiap apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita harus mengucap syukur, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, kita harus kembalikan semuanya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berkati dalam kehidupan kita, kita harus kembalikan semuanya kepada Tuhan. Mengucap syukur dan memberikan kembali apa yang Tuhan berikan kepada kita melalui ucapan syukur, melalui persembahan-persembahan kita. Nah, adik-adik, sebagaimana janji Tuhan, kita lihat. Lihat
ini. Ini kita nih yang kecil. Dan ini tangan Allah yang selalu menyertai kita. Allah selalu menggandeng tangan kita, selalu memegang tangan kita di sepanjang perjalanan kita. Tuhan tidak pernah melepas tangan kita. Tuhan selalu memegang tangan kita, menuntun kita, menjaga kita, dan memberkati kita. Itu firman Tuhan yang kita pelajari pada saat hari ini. Kita belajar firman Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah yang setia dan adil, yang selalu mengampuni kita dan selalu memberkati kita. Itu firman Tuhan kita pada saat hari ini. Pada saat ini kita sama-sama berdoa menutup kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Tuhan Yesus, kami bersyukur memiliki Allah yang begitu luar biasa. Allah yang selalu mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Allah yang setia mengampuni kami. Bahkan Allah yang setia memberkati kehidupan kami. Allah yang selalu mencukupkan setiap kebutuhan kami. Allah yang selalu memegang tangan kami. Allah yang selalu memberkati kami. Bahkan Allah yang selalu menepati janjinya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua. Berkati adik-adik yang ada di rumah. Berkati kakak Yeni. Berkati seluruh anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak. Kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita mau mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kakak pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami supaya kami boleh percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.